Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Para jamaah, kita masih melanjutkan kitab Al-Kabair dari karya ulama fenomenal, ulama amilin, Al-Imam Zahabi rahimahullah, yang dalam kitabnya kita bawakan tentang series kajian 70 dosa besar. Terdahulu sudah kita bahas tentang orang yang membunuh wajib dibunuh, ya, dan yang melakukan pembunuhannya adalah pemerintah, bukan ketua masjid, ketua ormas gitu ya. Dan ini harus diambil dengan cara-cara sebaik mungkin untuk bisa menjalankan hukum ini. Apalagi di Indonesia kita sudah ada hukum positif dari tindakan pidana yang wajib dibunuh, seperti gembong narkoba, terorisme, ataupun pembunuhan berencana. Itu kan sudah ada hukum positifnya di negeri kita. Tinggal satu langkah lagi saja menjalankan hukum Al-Quran yang lain, termasuk yang membunuh wajib diqisas. Ini udah belum sih Pak? Ada yang ingat nggak Pak? Saya catatannya hilang ini. Bunuh ini. Belum. Yang udah apa? Sudah. Tapi belum. Oh, oke. Baik. Hadirin, dosa besar yang nomor 2 qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berdosa, muslim atau non muslim, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Al-kabirah tsaniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa. Allah memberikan efek jera kepada orang-orang yang membunuh ini dengan cara dikisos, dibunuh lagi dianya, supaya betul-betul pada kemaksimalan efek jeraknya. Karena Allah menginginkan jadilah kalian hamba Allah Ta'ala hidup berdampingan, jangan saling menyakiti, jangan saling menzolimi sampai pertumpahan darah. Itu Al-Imam Zahabi membawakan ayatnya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, pada surat An-Nisa ayat 93. Dan siapa orangnya yang membunuh orang beriman ataupun non muslim, ya, yang mendapat naungan dari undang-undang negara, muta'ammida, orang tidak bersalah dibunuh secara sengaja. Contohnya dalam perampokan, ya, dia melawan lalu dibunuh,
Ini orang yang membunuhnya dalam hukum Al-Quran wajib dikisos. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya orang yang membunuh itu adalah nerakanya kekal. Hidup sementara harusnya kita pakai untuk menabung kebaikan-kebaikan di akhirat. Ini malah enggak, buat kerusakan di permukaan bumi. Termasuk hukum terorisme juga ada dalam Al-Quran. Dalam suratul An'am Allah sebutkan bagaimana para teroris itu diperlakukannya. Boleh dibunuh itu teroris. Ya, tinggal ketuk palu aja di negeri Indonesia, hukumnya disempurnakan. Nggak usah mengganti negara jadi negara khilafah. Negara kita ini udah baik-baik dengan Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 12. Demikian juga Pancasila. Apa sih Pancasila ayat pertamanya? Masih pada ingat nggak Bapak Ibu? Masih ingat nggak Pak Pancasila ayat pertamanya? Ketuhanan. Kalau pasal 29 ayat 12, ayat satunya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya negara menjamin warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu sudah negara beragama kita ini, ya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu adaban azima, dan Allah sediakan baginya siksa yang teramat besar. Di dalam Al-Baqarah 178 contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan ke atas kalian untuk melaksanakan hukum qisas fil qatla bagi orang yang dibunuh. Hukum qisas ini hukum Al-Quran. Makanya tadi saya sambungkan, di negeri kita saja hukum positif membunuh sudah ada, yang membunuh negara, kayak gembong narkoba Freddy Budiman. Tapi dia bertobat ya Pak ya. Saya lihat itu jidatnya hitam sebelum dieksekusi itu. Terus dia rajin sholat, masuk Islam. Dia meyakini agama Islam, di penjaranya. Nah, Pak Irjen ngerti kali ya masalah ini, ya kan? Itu kan dibunuh kan, dieksekusi atau tertuduh terorisme. Hukum ini sudah ada, tinggal selangkah lagi aja digeneralkan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, di daerah saya Babelan, ampun deh begal itu Pak. Emang rumah murah-murah sih di daerah kami Pak, rumah-rumah tipe 21 ya, untuk anak-anak kita yang kerja pabrikan gaji UMR gitu. Kan UMR Bekasi paling tinggi nih Pak. Bekasi Karawang panggil paling tinggi se-Indonesia itu. 5,7 juta. Ya karena kawasan apa? Industri. Akhirnya perumahan itu ada yang kita DP 7,5 juta, kemudian kredit tiap bulannya 1,5 juta. Murah. Tapi ada bonusnya Pak. Bonusnya kalau pulang jam 11 malam dibegal gitu. Saya bilang sama Pak Kapolres itu, bisa nggak ada petugas yang keliling terus supaya negara menjamin keamanan warga gitu. Kalau di Jakarta Timur ada nih Pak, pasukan apa sih namanya? Kobra. Kalau di Depok kan Jaguar, yang pakai motor trail, satu motor trail 2 orang, pakai laras panjang bahkan, itu keliling-keliling tiap malam Pak. Nah Bekasi ini belum ada atau sudah ada Allah alam, tapi yang jelas sampai di depan komplek kami, sampingnya itu 50 meter Polsek Bekasi Utara, dibegalnya tuh habis sholat subuh, orang udah lalu lalang, celuritnya tuh sak mene panjangnya Pak, hampir 1 meter. Kejadiannya 2 kali tuh
Yang satu direkam sama CCTV, ada di YouTube-nya juga. Karena orang yang melawan, mati dia di situ. Ya, yang satu lagi dia melawan, ngambil tasnya, dapat, tapi motornya tetap dibawa kabur. Nah, kenapa Allah katakan wajib kalian menangkap orang yang membunuh dan dihukum bunuh, supaya ada efek jera, hiduplah berdampingan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kan kalau perkara-perkara kecil kayak begini dibiarkan, apa negeri kita nanti nggak jadi kayak Timur Tengah itu, Pak? Apalagi kalau orang-orang yang nggak suka sama Islam, nggak percaya dengan takdir, digembosin deh tuh Islam, lihat mana agama damai, orang yang dangkal ilmu, dangkal imannya, iya ya, kok ribut terus gitu. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan merdeka, tentu ada ketentuannya nanti. Wal abdu bil abdi, yang budak sahaya dengan budak sahaya. Wal unsa bil unsa, yang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, ya, maka fattiba'un bil ma'ruf, ikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilai bi ihsan, bayar denda, disebut dalam bahasa fikihnya diat. Contoh, TKW Indonesia berapa tahun lalu, namanya siapa sih, Nur Hayati atau siapa, yang membunuh majikannya, di sidang gini gitu, ternyata betul, akhirnya dia terpidana, akan dikisos, dihukum penggal, dipancung, tapi keluarganya memaafkan asalkan bayar 90 miliar. Waktu itu terkumpul baru 3M, coba ya dicari ya, atau kalau bapak-bapak ada yang dari Kementerian Hukum dan HAM, silakan itu diitukan ya. Nanti ada aktivis kita yang mengumpulkan, terkumpul baru 3 miliar, jauh dari target, dipenggal. Maksudnya gini, Saudi itu negeri kerajaan, Pak, anarki absolut ya, tapi mereka melakukan hukum ini. Jadi dalam rangka melakukan hukum ini nggak perlu gembar-gembor kayak HTI, negara khilafah, tapi dia sendiri tidak masuk ke dalam arena. Saya bilang kalau mau memperjuangkan hukum kayak begini, nggak usah ngerubah dasar negara. Ini tinggal ketuk palu aja di DPR MPR. Allah, orang semudah itu kok. Ini bisa dirubah, di MK bisa dirubah, calon wapres 40 tahun. Akhirnya dirubah apa? Boleh, asalkan sudah pernah menjabat. Atau hukum omnibus law, tinggal ketuk palu, yang segini tuh tebal buku ininya. Ataupun pajak 12%, tinggal ketuk palu ya. Apalagi untuk kebaikan-kebaikan masalah agama, kan Al-Quran lebih tinggi daripada ayat konstitusi, ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi. Akhirnya yang saya baca di Google, yang saya cari, prosentase pembunuhan, kejahatan, kriminalitas di Saudi minim banget. Saya udah keliling tuh, Pak, ke kota-kota besar Saudi. Ya, Saudi nggak terlalu mewah lah, Dubai, Qatar. Yang di Qatar itu satu mall ada yang kopi aja harganya 40 juta satu cupnya. Jadi kalau kita ATM-nya cuma 50 juta, beli 2 cup aja nggak cukup itu. Maksud saya begini, Pak, Bapak Ibu, itu mereka kalau parkir rumahnya di Riyadh, di Jeddah, parkir mobil Ferrari mereka, Lamborghini mereka, cuma di pinggir-pinggir jalan, Pak, nggak ada parkirannya. Kalau kita kan Avanza aja, pengaman setirnya berapa itu? Ya, di setirnya tuh pengamannya, di sana tidak. Kenapa? Diberlakukan hukum ini. Mencuri dipotong tangan kalau sudah standarnya. Ya, baik. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi apa tuh tadi? Kok hilang? Ya. Nah, Al-Imam Zahabi rahimahullah
banyak nih membawakan daripada ayatnya seperti hadisnya ijtanibus sab'al mubiqat. Ini juga sudah kita baca. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi, 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya qatlun nafsal lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Hadirin, saya cari dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Saudi, hasil fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa ulama Kuwait, fatwa ulama Qatar. Saya belum mendapatkan masalah ini, maksudnya bagaimana satu negara yang tidak menjalankan hukum ini. Tetapi saya dapati di fatwa ulama NU terdahulu. Nah, ini ulama NU memang Masya Allah yang terdahulu ya Pak. Kalau yang sekarang sih agak masuk angin lah gitu ya, berfoto sama Netanyahu lah apa. Mohon maaf nih. Yang dulu itu Masya Allah seperti Mbah Hashim Asy'ari kan lulusan Mekah ya, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat, atau yang lebih sepuh lagi itu Kiai Soleh Darat lebih sepuh, Kiai Haji Mahfud Termasi dari Termas Pacitan. Itu kan ulama-ulama panutan kita. Yang makamnya di Mekah, Syekh Nawawi Banten. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 1860-an itu Masjidil Haram ulamanya orang Indonesia Pak. Ketika dinasti Saud dengan Wahabi dan pasukannya dibantu dengan Inggris menguasai Saudi, akhirnya ada pensterilan itu sejak tahun awal-awal abad 19. Tapi pas tahun 1830, 1850, 60-an itu yang jadi ulamanya orang Indonesia. Di antaranya orang Indonesia. Yang pertama Syekh Junaid Al-Batawi Pekojan. Kemudian beliau wafat, muridnya naik Syekh Nawawi Banten, Tanara, Kampung Tanara Banten. Beliau meninggal, naik lagi Syekh Khotib Ahmad Al-Minangkabawi. Dari mana nih? Minangkabau lah, kan Minangkabawi. Ada lagi Syekh Arsyad Banjari, dari mana? Banjarmasin. Ada lagi nanti Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan ya, dan Kiai Khalil Bangkalan. Ini 3 orang ini pulang ke Indonesia. Yang Kiai Ahmad Dahlan lebih dulu mendirikan Ormas Muhammadiyah. Sampai sekarang Masya Allah kampusnya, bahkan akan mendirikan Bank Islam, BSM, Bank Syariat, bukan Mandiri Pak, Muhammadiyah gitu. Udah launching belum sih? Itu menjadi sebuah apa itu, Masya Allah ya. Bahkan mereka yang apa itu masuk dalam akademis pendidikannya sangat hebat, sampai pasca sarjana pun ada di kampus-kampus Muhammadiyah. Kemudian setelah Muhammadiyah berdirilah NU. NU kan lebih dulu Muhammadiyah dulu ya. NU juga kebaikannya untuk negara ini diantaranya apa? Banyak pesantren-pesantren yang besar-besar. Ya, Anda jangan terfokuskan dengan satu peristiwa. Ada kiai pesantren berbuat tidak senonoh kepada santri putrinya. Ya itu mah namanya dari 1 juta orang, masa ada sih, enggak ada sih orang nakalnya kan gitu. Ya, jangan digeneralisir kan gitu. Kita lihat pesantren-pesantren yang besar tuh, kayak Sidogiri, pendidikannya sangat hebat. Ya, pesantrennya Mbah Maimun Zubair di mana? Di Rembang. Kemudian juga pesantren Tebu Ireng Jombang, itu kan, dan lain-lainnya. Nah hadirin, saya dapati begini, bagaimana hukum satu negara yang tidak menjalankan hukum ini. Sebab gini loh Bapak Ibu, pasti umat Islam Indonesia akan ditanya sama Allah, pasti itu. Contohnya gini, yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya Bapak Ibu, kita ini akan ditanya sama Allah. Kita akan ditanya sama Allah Ta'ala ya, setiap tindak tanduk kita. Ini dalilnya, coba saya bawakan Al-Qur'annya dulu deh. Dalam surat Qaf, surat ke-50 ya, pada ayat ke-18. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Ayat ke-18-nya,
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun dari perbuatan kita, satu omongan, illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid yang nyatet. Malaikat ini Pak, malaikat pengawas yang tidak akan kena virus, nggak bakal kena hapus, nggak bakal kena sogok ini itu untuk dirubah catatannya, nggak bakal bisa. Ya, ditambahkan dengan hadisnya riwayat Imam Bukhari, kita akan diajak bicara langsung dalam alam penghisaban, pertanggungjawaban seluruh amal kita, yang melaksanakannya tidak malaikat itu di akhirat, langsung Allah. Kita dihadapkan face to face, langsung Allah yang melakukan interogasinya. Nih hadisnya, ya, contohnya dalam Sahih riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Ya, hadisnya Sahih Bukhari itu. Coba saya buka dulu wasayukan limu. Nih, nomornya 6174. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wasayukallimuhullah, pasti akan diajak bicara oleh Allah. Ditanya oleh Allah 60-70 tahun kehidupan kita. Senang susahnya, pagi malam, siang malamnya, ya, kemudian dosa dan taatnya, semua ada catatannya itu. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, laisa bainallah wa bainahu turjuman, tidak ada perantara di antara hamba Allah dan Allah, langsung face to face. Miliaran manusia, Allah yang langsung melaksanakan check and rechecknya. Nggak ada lagi tuh bisa bohong, bisa macam-macam, bisa ini itu dan. Nah hadirin, sekarang gini, saya bawakan logika yang paling gampang. Jadi dengan hadis dan ayat ini semua ada catatannya. Ada perkara yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Kayak seperti Bapak Ibu masuk toilet, langkahkan kaki kiri, langkahkan kaki kanan. Itu ditanya sama Allah. Bapak Ibu melangkahkan kaki kanan masuk toilet, atau ketika makan minum pakai tangan kanan tangan kiri, akhirnya semua kita akan ditanya. Saya contohkan satu orang, dihadapkan ke hadapan Allah. Wahai hambaku, kata Allah, tanggal sekian, menit sekian, jam kesekian, kamu ada catatannya nih, ada CCTV-nya, yang nggak kena virus CCTV-nya ini. Kenapa kamu langkahkan kaki kanan masuk WC? Apakah kamu tidak mempelajari hadis sunnah nabiku? Ini tidak berkaitan dengan khalayak ramai. Ini cuma pribadi kita. Tindakan ini pribadi kita, Pak. Bukan sebuah keputusan yang terkena untuk khalayak ramai. Akhirnya ada dua jawaban dari hamba Allah ini. Yang pertama, ketika ditanya begitu, si hamba Allah bertanya, ya Allah, nggak penting saya mau masuk WC kaki kanan ke kaki kiri, terserah. Ini orang murtad, masuk neraka selama-lamanya. Atau ketika dia ditanya, wahai hambaku, ini ada catatannya. Oh, kamu catatnya ini bagus nih, ini ngaji, ini begini, ini begitu. Satu ketika ada catatannya. Catatannya adalah dia minum tangan kiri. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu minum makan tangan kiri? Kalau dia menjawab dengan jawaban pertama, nggak penting ya Allah, tangan-tangan saya, air-air saya, minuman makanan saya, maka orang kayak begini telah membangkang kepada Allah dan murtad, masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua hadirin, orang tadi ditanya, ya wahai hambaku, kenapa kamu masuk toilet kaki kanan? Bukankah nabiku telah mengajarkanmu? Lalu dia menjawab, ya Allah maafkan saya lupa ya Allah. Mungkin keburu-buru saking mulesnya gitu ya. Saya lupa ya Allah, mohon maaf. Ya saya keliru dan saya mengakui itu. Insya Allah orang kayak gini dimaafkan. Sekarang kita masuk kepada proses penyidikan dari Allah Ta'ala untuk maslahat orang banyak. Hukum ini untuk kemaslahatan orang banyak. Hadirin ditanya, wahai rakyat Indonesia, terutama penyelenggara pemerintahnya, terutama ulamanya, dan kita semua terkena itu. Kita akan ditanya oleh Allah, pasti. Kenapa kalian tidak melakukan hukum ini? Yang pertama, jawabannya, ya Allah, nggak penting ayat itu. Ayat ini tidak relevan dengan zaman. Maka orang ini di neraka selama-lamanya.
Allah juga akan bilang dengan logikanya, bukankah kamu juga sudah menjalankan hukum apa? Eksekusi untuk bandar narkoba, untuk terorisme, untuk pelaku kejahatan berencana. Seperti Pak Sambo itu kan, harusnya kan hukum mati itu. Akhirnya jadi apa? Seumur hidup. Karena gimana sih, naik banding atau gimana gitu dengan lawyernya, ya kan? Pembunuhan berencana itu dalam hukum positif kita dibunuh. Ini aja ada kata Allah. Kenapa yang ini tidak dilakukan, yang secara general? Jadi kalau ada yang menjawab, ya Allah ayat ini nggak penting, nggak perlu, maka orang ini di neraka selama-lamanya. Karena membantah dan melecehkan hukum Allah. Yang kedua, kalau kita menjawab di hadapan Allah, ya Allah maafkan kami lalai, kami lemah, belum bisa melaksanakan hukum ini dengan baik. Insya Allah dimaaf. Ini yang saya mau buka nih, catatan dari ulama NU nih Pak. Maksudnya sudah saya screenshot, sudah saya copy paste dari websitenya ini. Coba pertanyaannya, apakah manifestasi berislam secara kafah, apakah praktek berislam secara sempurna mengharuskan pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, konstitusional, dan kehidupan bermasyarakat, kultural di Indonesia? Nah, ini ulama NU nih Pak. Jawaban, penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, konstitusi, dan dalam kehidupan bermasyarakat, kultur adalah tanggung jawab bersama setiap muslim. Usaha menerapkan hukum Islam dalam konstitusi negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang jauh dari kekerasan. Caranya di sini beliau berikan tahapan amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan syariat Islam. Tetap dengan Pancasila, dengan UUD 45, masuk ke parlemen. Bapak Ibu, jangan menganggap remeh proses politik orang soleh masuk ke parlemen. Karena mohon maaf, kalau di parlemen semuanya ada 300 anggota, yang ada cuma para bedebah, para orang tidak jujur, orang yang tidak ibadah. Ini payung hukum kebobrokan moral pun akan diadakan. Contoh, 100 orang soleh di mananya, baik dari kalangan teknokrat, para ahli ekonomi dan macam-macamnya. 100 orangnya orang soleh, 200-nya ini nggak jelas, komunis lah apa begitu. Akhirnya mereka mau mengadakan payung hukum nikah sesama jenis atau payung hukum LGBT. Akhirnya yang 100 berjuang, tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya, bagaimana kisah Nabi Lut dengan kaumnya, yang kaumnya itu apa? Dihujani dengan hujan batu panas, gitu kan? Nah hadirin, ini kucing ini intel bukan Pak? Dia diem lagi di situ ya. Meong. Aduh, sampai mana tadi Pak? Lupa saya. Apa? LGBT. Hadirin, ini bayangan aja gitu. Akhirnya yang 100 orang yang soleh ini di parlemen, agamanya baik gitu ya. Atau yang non muslim juga, kan dalam agama mereka juga nggak boleh Pak. Itu pengakuan pendeta loh. Kata seorang pendeta, syukur deh di Indonesia banyakkan orang Islam. Coba kalau orang Kristen paling banyak kayak di Amerika, Kristen liberal, nikah beda agama boleh itu di sana. Itu pendetanya yang marah. Betul, ada di YouTube-nya itu. Nah hadirin, 100-nya berjuang untuk tidak terjadi hukum itu. Tapi 200-nya nggak apa-apa, ini hak asasi manusia. Agama ngapain ngurusin masalah syahwat juga? Begitu jawabannya Pak. Sensitif ini. Akhirnya ya udah voting. Ini 100, ini 200, menang mana?
Artinya orang-orang soleh, tahapan amar ma'ruf nahi mungkar satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam negara. Coba kita lihat lagi. Berdosakah gitu? Ini berarti bukan dari saya, Pak. Ini udah saya copy paste dari fatwa ulama. Pertanyaan, sayangnya saya nyari di majelis ulama belum dapat. Pertanyaan, berdosakah orang Islam Indonesia karena membiarkan tidak diamalkannya ajaran syariat Islam oleh negara tempat ia menetap? Ya tentunya bukan masalah hukum kisos saja, semuanya begitu secara umum. Ya, berdosakah ini syariat nggak dijalankan? Jawabannya, bagi yang mampu mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam, maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apabila mereka yang mampu tidak ada usaha untuk berlakunya syariat Islam di Indonesia, maka berdosa. Bagi masyarakat umum berkewajiban memberikan dukungan penuh demi berlakunya hukum Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya dosa besar kedua. Allah menginginkan supaya kita jadi orang baik semuanya, muslim atau non muslim bersaudara. Kan indah banget tuh Pak. Ya, jangan lihat daripada proses pertumpahan apa tuh di hukum eksekusinya itu. Ya, tapi lihatlah daripada hikmah tertingginya. Allah menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Jangan saling menyakiti. Dengan contoh-contoh yang tadi saya udah bawakan di tempat apa pesantren saya di Babelan sana, gitu ya. Makanya kalau sopir saya lagi mau datang ke rumah, kan rumahnya di Babelan tempat kayak bikin, saya bilang, Pak hati-hati ya Pak, saya takut Anda dibegal. Iya Pak Ustadz, makanya kalau saya udah berangkat nggak pakai helm, saya pakai pici gini Pak Ustadz, gitu. Jadi sopirnya pakai pici, begalnya mungkin takut kali ya kalau pakai pici gitu. Baik hadirin, ini nomor 2. Nomor tiganya adalah ilmu sihir. Al-Imam Dhahabi rahimahullah membawakan dosa besar ketiga fis sihri, menjelaskan ilmu sihir. Apa kata beliau? La budda li anna sahir, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu sihir, la buddha wa ayu kafar, hukumnya bisa menjadi kafir. Karena rata-rata ilmu sihir itu pakai kesyirikan. Beliau membawakan dalilnya dalam surat Al-Baqarah 102, potongannya saja. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir, yu'allimunan nasa sihra, yang syaitan ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Kata Imam Dhahabi, wa ma li syaitanil mal'un ghardun fi ta'limihi al-insan as-sihra illa liyushraka bih. Tujuan setan ngajarin manusia pandai ilmu sihir, liyushraka bihi, tujuannya supaya mereka menyekutukan Allah. Betul begitu. Ada orang mau belajar ilmu sihir ke dukun, akhirnya si dukun bilang pertama kali syaratnya kencingin Al-Quran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, barulah nanti syarat-syarat yang lain. Cari 7 ekor angsa putih, disembelih di Goa Karang Bolong, atau macam-macam syaratnya. Ya, para jamaah dirahmati Allah, ilmu sihir ini kata Nabi, ada beberapa hadis dibawakan sama Imam Dhahabi. Ya, rata-rata mereka kan dukun ini Pak. Ya. Yang pertama diantaranya man ata arrafa, siapa yang datang ke dukun. Hadirin, kalau Anda ada kesulitan apa, masalah problem kehidupan, atau main tender kalah terus gini gitu, jangan datang ke dukun Pak. Atau mau ngadakan event-event besar, perhelatan besar, jangan pakai dukun. Datanglah ke kiai yang soleh, yang punya amalan. Seperti pawang hujan, nggak usahlah pakai yang kayak klinik-klinik gitu, ada apa sesajennya. Khawatirnya itu jadi kesyirikan. Emang Ustadz bisa ada pawang hujan syar'i? Ada seorang kiai, Pak Kiai, kami ada perhelatan besar supaya besok jangan hujan, mohon doanya, mohon amalannya. Baik, Pak Kiainya buat amalan. Dia datang 2 minggu sebelum terjadi itu.
Ya waktunya harus diberikan panjang. Akhirnya Pak Kiai ini puasa 3 hari. Dalam waktu 3 hari dia khatamkan Al-Quran. Lalu dia berdoa, ya Allah, dengan wasilah amal soleh yang saya lakukan, puasa 3 hari dan khatam Quran dalam 3 hari, mohon ya Allah untuk hari haknya hujan jangan diturunkan. Itu boleh, itu syar'i. Ada pawang hujan dengan cara syar'i. Ulama-ulama ada tuh buat amalan-amalannya. Baik. Nah hadirin, man ata arrafa, dalam hadis Bukhari Muslim Nabi katakan, atau Sahih Muslimnya, siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai', kemudian dia tanya tentang sesuatu, ya, lam tuqbal lahu shalah arba'ina lailah, salatnya enggak diterima 40 hari 40 malam. Ada lagi yang lainnya dalam hadisnya, kata Nabi, siapa yang datang ke dukun, maka faqad kafar bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ya, siapa yang datang ke dukun, kahinan, faqad kafara, sungguh dia telah kafir bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini semua ulama, semua madhab nggak boleh main ilmu sihir. Makanya hadirin, kalau di rumah kita Anda mungkin banyak saingan dalam bisnis apa ini, Anda sering menang dalam tender, kemudian ada orang yang main belakang yang kita nggak tahu, tapi aneh aja kejadian di rumah. Ya, di rumah, di tempat tidur yang steril, ada ular di tempat tidurnya, pada ruangannya tertutup. Nah, ketika ada ular kayak begitu, jangan serta-merta dibunuh, Pak. Lemparkan dulu deh pakai sendal. Kalau ularnya tidak bergerak, itu jin berarti. Kalau ularnya gerakannya seperti biasa gitu, kaget dia, itu ular biasa. Tapi kalau kita lempar, dia cuma nengok gini gitu ya. Itu biasa ularnya jin yang menjelma. Ya, ajak ngomong aja, kamu jin, ya kamu pergi, nanti ada ventilasi yang 0,0 sekian mili aja dia bisa keluar. Jangan dibunuh. Dalam hadis Abu Daud, ada seorang sahabat rumahnya ada ular tiba-tiba, lalu serta-merta dimatiin sama dia. Ternyata itu penjelmaan dari jin. Akhirnya dia diserang besoknya sama kelompok jin dan sahabat itu mati juga. Nah hadirin, makanya lawanan untuk sihir cuma 2 saja, Al-Quran dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Seperti doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan ada tuh dalam semua kitab-kitab dzikir Al-Quran dan hadis yang comotan-comotan dikumpulkan oleh para ulama. Seperti kami di India Pakistan ada yang namanya Yasin Fadilah atau Manzil. Seperti daripada teman-teman yang ikut liqa dari teman-teman PKS itu ada yang namanya apa? Maksurat karya Syekh Hasan Al-Banna, ya. Lalu juga ada ulama-ulama yang mengumpulkan di Majmu' Syarif, baca Yasin, baca ayat kursi, baca ini itu dia. Atau peruqyah terkenal itu semuanya cuma dari ayat Quran saja. Ya, kan ada YouTuber tuh yang masih muda, Ustadz Faizar namanya, dari Jogja atau dari Solo. Itu kan bacanya cuma ayat-ayat saja. Atau Ustadz Ibnu Abdillah Al-Khatibi yang bisa ibaratnya ngobatin santet yang paling susah lah. Ya. Nah hadirin, ini semuanya benar kejadiannya dan lawanannya, pembasminya hanya Al-Quran. Bacalah ayat kursi sebanyak-banyaknya, atau baca ayat andalan Yunus 81. Ya, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini ayat mesti ada dibaca sama ulama-ulama dalam menangkal sihir, santet, tenung, teluh dan sebagainya. Nih. Ya, falamma alqaw ini dibaca berulang-ulang. Falamma jaa falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslih amalal mufsidin.
Artinya tatkala para penyihir Firaun melemparkan tongkat-tongkatnya jadi ular, maka Nabi Musa berkata, ini ilmu sihir, maka sungguh Allah akan menghancurkannya dan Allah tidak akan meredoi perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah kena sihir dari seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam. Cuma dalam keadaan kena sihirnya itu Rasul dijaga oleh Allah. Rasul aja kena sihir, Pak. Ini hadisnya dalam hadis Bukhari Muslim. Nih, kata Bunda Aisyah, an Aisyata anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi suhira, pernah kena sihir, hatta kana yukhala ilai annahu sana'a syai'a wa lam yasna'hu, sehingga beliau tidak sadarkan diri, tapi Allah jaga daripada berketerusan. Lalu didapati oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib, pintalan-pintalan berupa boneka yang jadi alat sihirnya itu diletakkan di bawah sumur Zirwan, diambil oleh Ali bin Abi Thalib, dimusnahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini diantaranya dosa besar yang ketiga. Nanti dosa besar yang keempat adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kelima, tidak bayar zakat. Yang keenam, tidak puasa Ramadan. Terus sampai 70. Ya. Lagi. Udah syuruk ya. Ada 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Pertanyaan bebas sih. Ya. Tadi kan Pak Ustadz katakan kita tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa. Yang dikatakan orang yang tidak berdosa itu yang bagaimana? Yang tidak punya. Oh iya. Saya puisi, Pak. Pada saat ada suatu kejadian, ada perampokan. Anak buah saya nangkep orang ini, langsung ditembak orang yang mati. Apakah ini termasuk orang yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang nembak siapa? Perampoknya? Anggota saya nembak pada saat nangkep si perampok ini, kan udah kejadian, kita cari gitu. Nanti anggota terus menembak si perampok itu. Begini, kalau memang perampok itu berusaha dia menyerang dan nyawa anak buah Pak Haji terancam dalam tindakan kayak begitu, dibenarkan oleh agama juga. Jadi jiwa yang tidak berdosa, seperti yang tadi saya contohin, orang lagi pulang kantor dibegal. Nah, pembegalnya itu adalah halal darahnya menurut Al-Quran, tapi tentunya yang melaksanakan pemerintah yang udah disahkan hukum positifnya. Kalau belum disahkan hukum positifnya, ya nanti berhubungan lagi dengan aparat. Ya, yang bunuh siapa nih? Nah, itu jadi tindakan apa nantinya? Tindakan menghakimi gitu kan? Menghakimi sendiri gitu. Hukum positif itu udah ada tanggung jawabnya dia. Gitu. Gimana, Bu? Untuk menembak itu orang. Iya, kalau memang tentunya gini, ada terindikasi ini perampok, langsung ditembak, ya nggak begitu prosesnya. Ternyata perampoknya ini sumpamanya menyerang balik. Seperti kejadian berapa waktu lalu itu loh, Pak, di Lampung. Tapi kan ada juga hukum kita yang dikatakan dalam keadaan terpaksa. Betul. Jadi artinya dalam membela diri dia melawan gitu, Pak. Betul. Contoh dia dirampok. Ya. Kalau dia nggak melawan, dia mati. Iya, itu boleh begitu. Dia bunuh si malingnya itu, Pak. Iya. Juga nggak boleh gitu, Pak. Boleh itu. Seperti itu dalam keadaan seperti hadisnya begini. Siapa, ini berarti nanti kita analogikan. Siapa yang hartanya dirampok, lalu dia melawan, kemudian perampoknya malah terbunuh, kata Rasul, orang ini tidak berdosa. Itu contohnya. Jadi ketika aparat melakukan penangkapan, dia melawan dan nyawa polisi terancam, boleh melakukan tindakan begitu. Dan itu pun ada SOP-nya kan. Menurut syariat, dipandang oleh syariat itu boleh.
Tapi kalau perampoknya nanti tertangkap, kemudian dia udah ternyata nih ada catatan pernah membunuh, dan hukum ini atau enggak, hukum Al-Quran yang seperti ini belum dilakukan, atau hukum ini saja pembunuhan berencana, ternyata ada proses berencana tuh, dia membunuh seorang direktur ini dan macam-macamnya, akhirnya si perampok ini dihadirkan dan dieksekusi juga, itu sah. Kenapa Ibu? Yang memang itu jadi si tersangka itu kenapa ya Pak Ustaz? Yang menembak jadi tersangka, Iya, maksudnya jadi berdosa dia. Maksudnya kenapa kok seperti ada kasus satpam perusahaan ditangkap malingnya itu mati Pak, satpamnya dijadikan tersangka gitu Pak. Nah itu saya nggak tahu hukum itu di negara kita seperti apa. Yang jelas prosesnya betul-betul harus harus seadil-adilnya, karena si satpam tadi kalau emang dia nyawanya terancam, dia berhak begitu. Atau gini deh, yang dulu ketika masa Pak Jokowi jadi presiden kan disampaikan oleh Pak Mahfud MD, anak muda yang dibegal di jembatan Sumarekon, kan akhirnya dia menjadi tersangka, kemudian di speak up oleh netizen dan Kapolres Bekasi bertindak, akhirnya dia dibebaskan anak muda ini, iya kan, dilaporkan oleh Pak Mahfud ke presiden, jadi omongan kalangan atas tuh. Nah itu sudah terjadi hukum itu. Kenapa orang membela diri jadi tersangka? Akhirnya dibebaskan anak muda itu. Kebetulan anak mudanya pinter silat. Ya jadi begitu aja hukumnya. Sebenarnya dalam Islam kalau orang mau dicelakai dia membela diri, justru yang terbunuh adalah si malingnya, si perampoknya, itu tidak berdosa kita. Itu ya. Allah alam. Kalau membunuh Perdana Menteri Netanyahu gimana? Bapak kalau itu mah sudah halal darahnya Pak. Netanyahu itu sudah membunuh ribuan anak orang Islam tidak berdosa. Itu sih nggak usah pakai ditanyain, nggak usah beragama Islam pun orang tidak setuju akan masalah itu. Genosid yang sangat masif, ya kan? Orang tidak berdosa. Ada saya dapati satu videonya yang anak kecil bawa mobil melarikan diri itu, mobilnya ditembak, padahal udah ngerti itu anak kecil semua yang bawa diri, yang bawa mobilnya itu, karena dia ingin supaya selamat, ditembak semuanya sampai pelurunya 100 lebih. Itu memang udah nggak habis pikir ya. Kalau bicara Netanyahu udah nggak habis pikir deh Pak. Dan negara harus dunia harus bergerak untuk mengadili kejahatan perang kayak ini. Dan negara kita pun alhamdulillah tidak mendukung Israel kan, justru mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Demikian iya Pak. Kasusnya bandar narkoba Freddy Budiman itu Pak, jadi dia memang betul bertobat ya, sampai jidatnya hitam, dan apakah dia akan diampuni sementara dia sudah meninggalkan berbagai kerusakan dan korban sampai. Baik. Hadirin, tentunya begini, kalau itu kan hukum positifnya udah ada di Indonesia kan, dieksekusi. Pertanyaan Anda, apakah diterima tobatnya? Ini saya bawakan ayatnya. Yang namanya orang sudah bertobat dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya ke-53. Ya, setiap orang yang bertobat pasti diterima oleh Allah. Itu janji Allah. Saya katakan pasti karena memang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai Nabi, katakanlah kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah yang bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha penyayang, maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan apa?
kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, masuk Islamlah dengan cara yang baik. Ini dia ayatnya. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang siksa kepada kamu. Kita dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada satu kaidah, nahnu nahkum bizzawahir. Kita menghukumi seseorang dari yang zohir. Wallahu yatawallas sarair. Kalau masalah batinnya urusan Allah. Jadi kalau tadi kita lihat dia udah bertobat, dia sholat, bahkan ininya hitam, ya sudah kita pandang zohirnya. Ya, tapi kalau menurut ayatnya seperti ini. Ada banyak ayatnya nih Pak. Allah mengampuni dosa, mengampuni dosa. Sebenarnya Fir'aun pun kalau nyawanya belum sampai sini diampuni. Cuma nyawanya udah sampai sini baru bertobat. Ya Allah, jangan tenggelamkan saya ya Allah. Kata Allah, gak bisa sekarang Ya Fir'aun maksudnya. Udah terlambat loh gitulah bahasa kasarnya kita. Ada ayatnya. Ya, dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92. Allah bilang gitu, al-an sekarang ente bertobat. Padahal kalau dia bertobat sebelum tenggelam di Lautan Merah diterima. Nah, kasus Freddy Budiman kita memandang zohirnya saja. Allah alam. Cukup ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang kurang adil nggak kalau misalnya koruptor besar gitu ya, nikah tobat, umroh, haji, diampuni, tapi kan kerugiannya udah banyak sekali kepada masyarakat dan negara. Koruptor besar. Ini koruptor besar. Hadirin, dalam hukum positif negeri kita, koruptor juga ada yang dieksekusi. Ini saya bukan ahli hukum ya Pak, cuma saya mengetahui sedikit-sedikit, kalau salah mohon diinikan. Dalam hukum positif kita, koruptor ada yang dieksekusi Pak. Contohnya korupsi lagi masa pandemi, itu ada hukum positifnya. Nah, kalau emang koruptor ini besar-besaran sampai 300 triliun, sekian triliun, ini kan sangat masif nih. Sejak zaman dulu tuh, masih saya sekolah apa gitu ya, apa BLBI lah, kasus ini, kasus itu dan macam-macamnya. Ya, bank ini, bank itu yang memakai uang APBN negara. Nah, kalau memang dia berdosa seperti itu dan hukumannya sangat ringan, seperti yang 300 triliun, dendanya cuma 500 juta, dihukumnya cuma 7 tahun. Waduh, makanya presiden katakan itu, coba diusut, diulang, akhirnya kena hukumnya berapa? 20 tahun. Sebenarnya kalau dia merugikan negara, yang negara rakyat ini masih banyak yang miskin, sampai 40 juta orang masih miskin gitu, di bawah garis kemiskinan, itu untuk diambil hukum eksekusi bisa jadi karena dia membahayakan daripada kesejahteraan orang lain gitu. Tapi perlu dikaji ulang. Cuma kalau memang dia bertobat, dia pergi haji, pergi umroh, ya, kemudian dia merasa nyaman, uangnya masih ada, makanya belum selesai itu. Di hadapan Allah belum selesai. Nah, ini yang ketuk palunya belum nih, memiskinkan para, itu kan belum diketuk palu. Coba deh, saya tidak berpolitik ya Pak, saya sedang membahas masalah kebaikan-kebaikan seumpamanya ada dimiskinkan, karena sangat masif banget hadirin. Ini tertangkap lagi nih yang ini, sebelumnya juga yang Pertamina, yang ruginya bukan kaleng-kaleng rugi, bukan cuma ratusan juta, ruginya sampai triliun. Tapi giliran kasus Pak Tom Lembong yang memang tidak ada dana masuk, ternyata hukumnya seperti itu 7 tahun sekian bulan, 6 tahun sekian bulan. Wallahu a'lam. Saya tidak paham dengan keadaan masalah apa hakim itu memutuskan, tetapi dari pledoi dan macam apanya banding dari jaksanya yang dia ini kan tidak terbukti, tapi hukumnya tetap dijatuhi. Allah alam. Nah, ini kalau jawabannya berarti koruptornya dia tobat haji umroh, tapi uangnya masih dia makan, tidak bisa, harus dikembalikan. Tetap tobatnya tidak diterima oleh Allah. Gitu ya. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.